Jadi kita ini ada di destinasi kedua di LKS, yaitu Museum Geologi. Nah, aku sini bareng teman-teman aku. Hai guys. Tambang nggak sih? Maaf. Ya aku pikir itu ikan. Nah, aku pikir kayak lagu ikan ada di sini gitu. Oke guys, jadi sekarang kita ada di destinasi ketiga, yaitu Museum Konferensi Asia Afrika yang berada di Jalan Asia Afrika di Braga. Jadi kita bakal masuk. Stay tune.
Pustakaannya. Yang ini menyesuaikan dulu memang Kak. Silakan. Dari kemana, Bek? Guys, sekarang kita ke destinasi ketiga, yaitu Museum Sri Baduga. Mana ya? Tada! Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat. Untuk sejarah Museum Geologi sendiri, Gedung Museum Geologi dibangun pada 1928 dan diresmikan dengan nama Geologische Museum pada 16 Mei 1929 bertepatan dengan penyelenggaraan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik yang keempat. Saya akan menjelaskan tentang sejarah di Museum Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955 mencapai kesuksesan besar, baik dalam mempersatukan sikap dan menyusun pedoman kerjasama di antara bangsa-bangsa Asia Afrika maupun dalam ikut serta membantu terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia. Konferensi ini melahirkan Dasar Sila Bandung yang kemudian menjadi pedoman bangsa-bangsa terjajah di dunia dalam perjuangan memperoleh kemerdekaannya, yang kemudian menjadi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerja sama dunia. Akan menjelaskan tentang sejarah dari Museum Sri Baduga. Museum Sri Baduga merupakan salah satu destinasi wisata di kota Bandung, Jawa Barat. Museum ini dibangun di atas tanah seluas 8.415,5 meter persegi yang mengkoleksi banyak benda berkaitan dengan sejarah Jawa Barat. Jumlah koleksi di museum ini mencapai lebih dari 5.000 kategori yang dibagi ke dalam 3 lantai. Museum Sri Baduga berdiri pada 1974 di bangunan yang dulunya digunakan sebagai kantor kecamatan. Dulunya bangunan museum ini bernama Kawedanan Tegalega yang berfungsi sebagai divisi administratif di Kota Bandung. Kemudian pada 1980 secara resmi museum ini dikenal dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat. Lebih lanjut, pada tahun 1990 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, museum ini berganti nama kembali menjadi Museum Negeri Provinsi Jawa Barat Sri Baduga. Untuk perasaan saya saat pergi ke 3 museum tersebut, yaitu Museum Geologi, Museum Konferensi Asia Afrika, dan Museum Sri Baduga, adalah senang karena jujur walaupun saat kita mengunjungi ke museum tersebut pada hari weekend di mana orang-orang sudah berlibur, tapi menurut saya tempat itu tidak ramai pengunjung, membuat saya merasa nyaman dan enjoy untuk menjalani dan mengelilingi ketiga museum tersebut. Lalu perasaan saya senang dan karena mendapat banyak pembelajaran. Untuk yang di Museum Geologi seperti mendapat pelajaran kayak ada sejarah, lalu ada geologi juga, terus memperlihatkan
terbuatnya batuan, terbuatnya minyak bumi, lalu sejarah-sejarah, lalu manusia purba, hewan-hewan purba, lalu tulang-tulang hewan, dan lain sebagainya. Lalu untuk mata pelajaran yang sesuai dengan tugas-tugas ini adalah kimia dan sejarah Indonesia. Karena untuk kimia sendiri saat kelas 11 kami mendapat pelajaran tentang minyak bumi, dan di Museum Geologi juga terdapat materi tentang minyak bumi. Jadi saya masukkan ke kimia. Dan untuk sejarah Indonesia, karena di museum emang banyak sejarah yang tertulis di sana. Lalu untuk Museum Konferensi Asia Afrika juga banyak sekali pembelajaran. Jadi yang pertama kita melihat konferensi Asia Afrika berlangsung di mana, lalu kita melihat barang-barang antik seperti kamera, lalu pemutar musik dengan piring hitam, lalu kita juga menonton video, tetapi tidak boleh direkam, jadi kita hanya menonton, dan itu seru banget, berasa masuk ke dunia pada saat konferensi Asia Afrika berlangsung. Lalu untuk habis itu kita ke ruangan di mana konferensi Asia Afrika berlangsung, dan ternyata luas dan bagus. Lalu lalu setelah itu kami pergi ke perpustakaan di ruangan konferensi Asia Afrika, dan ruangannya emang cukup sepi dan sangat nyaman untuk belajar. Untuk pelajaran yang terkait dengan tempat destinasi ini adalah sejarah Indonesia, karena berkaitan dengan sejarah Indonesia, di mana konferensi Asia Afrika sangat berkaitan erat dengan kemerdekaan Indonesia mungkin. Lalu sangat dibutuhkan sekali saat di pelajaran sejarah Indonesia. Lalu yang ketiga ada Museum Sibaduga. Museum Sibaduga ini terlihat cukup menarik dengan gedungnya yang di atas atapnya terlihat aksara Sunda. Terlihat tulisan aksara Sunda, dan itu sangat bagus menurut saya. Lalu gedungnya terus ada kuda, ada semacam patung yang dibentuk oleh delman. Ada 2 delman, ada yang satu diangkut oleh kuda, yang satu ada hewannya yang mengangkutnya adalah kuda, yang satu lagi mengangkutnya adalah sapi. Dan itu menurut saya bagus banget, karena seninya sangat terlihat. Lalu untuk mata pelajaran yang sesuai dengan destinasi tersebut adalah seni mungkin dan sejarah Indonesia, karena saat saya ke Museum Sibaduga juga ada semacam bebatuan ataupun prasasti yang terdapat tulisannya di bebatuan tersebut. Lalu juga untuk seninya mungkin yang tadi yang delman yang mengangkut hewan sapi dan kuda. Sekian dari saya.